Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus sekali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtaitu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau ijazah surat Baqarah mau 2 juz setengah mau Mas Asep ya, Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini, tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya, tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ijazah. Tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban, kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai, sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya
Dia tambah lama dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah, atau salib saja apa. Nah, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa? Mufaroqah. Mufaroqah itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah, Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi, atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan, ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan, udah kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik dia kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian ya. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiane syahwat, kenal wong elek ujiane ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah, ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah, masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ada iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter naon. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Yang jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu, apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unzilat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abdul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bahwa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Nah yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing.
Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum mamakrukum, rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kalau ngajarin itu juga kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang terawih teman. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan tidak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Kenapa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca, karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafalkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini.
Sehingga tuh efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah itu senangnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untean kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak dibujus kok kowe gagah tok kere. Wah, itu seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk salah-salasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul, kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa melewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak nggak ambles itu, wah luar. Dan sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakuin nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, itu. Makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futihal yawma lam yuftah qadru ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qadru ilal yawma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yuktahuma nabiyyun qoblak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagungan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murana kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu, dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena bahwa surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus,
Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rono wong lanang kayak sampeyan. Itu langsung tidak ada lagi sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ikrar Ar-Rahmanir Rahim. Kita ikrar Maliki Yaumiddin. Kita ikrar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggep maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nanti uang maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu nggak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Cara fikih kue wajib maca bismillah, cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti warak, nak ngombe mesti seger. Padahal kata mesti ini sing dadekno sirik, karena seakan-akan makanan punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksudnya? Malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Lari bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim, kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Ya bismillah wis hurufe mok 19 sampai tau ngitung nggih. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab iku dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim iku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada, wa bi yakunu mayakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenario ne Allah. Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iku ya dalam skenario Tuhan. Di bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lari kula suwun mbok pas mangan pas turu. Nak lali ya dibaleni ning tengah. Jare Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan nak eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah apa lah pokoknya sing iki kon maca.
Ini penting. Karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa. Jenenge wong ora di dhuwit ya ora iso ayem, wong nak mangan ya lesu. Mosok ape mangan donga. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak mangan. Kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan. Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusia, kesiku malaikat. Lu bedanya apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan? Malaikat ya tidak berkutik. Malaikat itu siapa? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya. Makanya malaikat ya wiridan kebanggaan ya Bismillah. Kita ya apa? Bismillah. Itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi kita mau Bismillah itu juara. Foto mangan wis mulai rugen barang mangan wis ketok iwak pitik. Wah enak iki cocok sing ngono tok. Baru langgananku warungnya cocok nak masak ngene. Iya cocok meneh ra bayar. Tambah cocok meneh. Kalau di kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Kerja karo kancane tak enak-enak. Yo nyerah bayar. Lomo kok cangkem elek lho. Mulai saya jogeman gak mau coba Bismillah. Kalau Bismillah ini nyimpen bikana makana wabi aku rumah aku. Mulane Fir'aun nganti jaduke ngono mergo nulis Bismillah. Fir'aun letene ngono mergo duwe ijazah apa? Bismillah. Yo Fir'aun sing terkenal nih. Mergo dia ngerti kekuatan dunya ku pangeran. Mulane Fir'aun akhirnya iman senajan imane ra ditampa apa. Mergo dia ngerti kekuatan iku ngerti. Lah saiki carane piye? Carane gampang iki mau. Manusa iku wis kadung digawe pangeran ya wis ngene iki yaiku kersane Allah. Lah nek malaikat ora usah malaikat mbek iwak oke beda. Manusa nek ning banyu kok urip mati yo. Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati yo ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat mati. Tapi wali anak ning banyu mati. Ora sampe malaikat beda mbek iwak lah yo. Padha ora ro iwak ngalami ngono ya ora roh, kowe ngalami ngene iki ya ora roh, ngerti-ngerti. Berhubung terus karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene, nak iwak manusia bernafas mbek paru-paru, nak iwak ambek insan sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan? Ya sapa? Mana wong alim mbok terangno. Ya sok kan terangno pangeran. Dadi nak cara wong-wong sing wis usul mbek apa wis pokoke sing ngene iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare gak ilmiah. Ilmiah semuri karena dengan paru-paru ayo foto kok sing bener ilmiah sing goblok ilmiah lah kira sing goblok ku dokter sing bener kiai desa ayo repot to. Sabar soalnya zaman akhir itu ngurut tau pantes tak ketokno tenan keramatku tapi wong kok nuruti nafsu ya perkara ini ngoten niku. Jadi eling-eling terus kula suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra nggih eling-eling ansyaha awala marra. Dadi anggere ana wong kan ceritane tiyang kafir teko nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi mat mosok wis dadi balung koyo ngene tangi meneh iku ora akal-akalan memat iku ora masuk akal. Paham nggih? Fa idza huwa khasimum mubin. Dadi manusa ku tukang para padu. Mergo pikirane wis ajur ngene ra mungkin dadi manusa meneh. Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon nerangno nek umat-umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane iku. Awale saladi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene tirimo balekno wong mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala kuwi sakjane omongane kita jawab napa bala. Mulai sakjane nak wakaf ya awali salladzi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala yakhluqa mithlahum niku wakaf. Terus bala. Bala maknane kita bilang napa? Bala. Rasane iki ilmu ngeten iki mun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santet, tolak bala. Dadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mok tolak bala. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan? Gak duwe fun kan? Untung ana wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene gitu. Lumayan go kegiatan nerangno. Asline kula ya santai.
Muatekno wong tenan. Apa meneh wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Keramat tenan jan wong sing maca Yasin piro? 41. Kulo kudu kalah keramat wis sing maca 41. Kulo dikonco wiridane Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca iku. Niku langsung lawange kebuka iso mengaku tok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu juga. Keramatan saiki sugih. Ya baru kaya wiridane mesti. Tapi sering kalau tantang, gue nggak melete, aku tak beredel keramat. Umur kau kurang ajar, nah aku ulama sing nerangno maknane Quran, mbok saingi, mbok wiridan, mbok 41 terus jadi duit. Ya sempat pede, jajan, lah yo nak wani jajan, mikir ini sesuai. Kita kalah kalau kesebutan jajan. Wadah sak wancam tenan, dan macam-macam beredel tenan. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surah Yasin menjelma terus iso diskusi mesti mihak kula lah. Artinya sampai tak omongi Yasin jenengan kanggo jan iku dadi duwe, nek gage kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran. Ana bener kowe mesti ngoten kula keyakinan kula ngoten mare kula dadi. Mergo kula sing iso nerangno ansyaha awalamar. Dadi wong kon eling awalan apa marra. Ya munang ngandel kula. Kulo bolak-balik nerangno, nek sampean ora iso diterangno api-apian ya tak terangno elek-elekan. Ya elek-elekan kulo nerangno ngaji teng pundi-pundi kulo boten bosen ngeling-elingno. Wong nak roh pupune wong wedok utawa roh susune iku syahwat. Oke, misalnya iki sahabat. Tapi nak wong alim kados kulo ngerti, ya sesuai awal amaroe. Misalnya Ruhin bae bedigasan ngene, roh pupune wong Afrika udo sak susune ketok ke sahabat ora. Gak syahwat, mergo awal amaroh Ruhin didesain iku desainnya organ-organe sarape ora iso sahabat wong Afrika. Saiki nek ngono sahabate krana roh susu apa krana awal amarah? Krana awal amarah. Buktine padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang roh susune wong wedok mesti sahabat. Saiki Ruhin dudono susune wong Afrika. Sahabat ora kena sahabat yo parah berarti. Tapi asale takok wong kelainan kok disahabat. Repot. Kangen jawab misal dia Melayu apa ora? Melayu, jare Melayu. Tapi orang Afrika, nyatanya kalau sering nggak neng TV, Miss Afrika diperkosa. Dari wong Jawa, ngono dikene aku ora gelem nanti diperkosa. Mergo desainnya awala marah. Ya begitu juga masalah pite. Jadi ngono kula mun nyontokno bolak-balik. Tae wong didesain karo tae wong jijik. Tapi cara pite iku pizza, menarik. Ya pancen awala marah wis beda pite mek wong iku beda. Mulane jare wong alim. Tak iku mambu ta ora? Ya kare awal marah iruke, nek tak ono pitik ya. Ya sedep, tapi jare manusa mambu. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan mustajab. Mohon ngaji sik, nek ngaji kok tak dongakno nek eling ora ya wis. Ya wis oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah. Ulang Bukhari, kalau ngaji Bukhari ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Di situ lagi dengar komunitas. Gua dengar sederhana Gusti, baca-baca ini mungkin dan gunanya dengan umat Rasulullah. Urun mulang buatan kedunya. Nah, amin ya, amin. Wah, padahal di antara mereka kita orang yang ngomong pengen rabi, mereka ada semua. Gua dengar ya Allah. Ini di depan multazam, semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi turun mulang, turun nopo-nopo tentang masyarakat. Wes ikut amin, amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani nggak di depan Allah terus ngomong dunia? Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harami zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina soben nah kali dikotok, virginity ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara takdir gimana terserah. Kayaknya kiai masing mungkin bersofa nonton payudara di kuanto, mungkin corak menyerot. Rokan dua pintar menajak karya mau dikotok. Barokahnya takdir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina? Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang enggak bodoh nih mergo
Apa dari ilat itu buat gunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang tekannya masif misalnya jeling Allah tok terus kayak jelas ilingnya itu perkara apa? Kalau itu selingan nggak apa-apa kan ya 1 jam, setengah jam. Lian itu ya tetap dibelajarkan halal. Tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ini kan orang nganggur ruhin sofa kan iso kan mulang mabadi fikih ya. Ojo nyewa aku meski gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ora narik lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Dari bangun resiko gak seneng gede. Wis salami templek kadung ora pantes. Salami sithik lho kadung kaman semua jane kiai ngundang kiai cilik. Kiai gede ku resiko. Misalnya mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kalau gue kan sangat 200 kan pantes kan ya? Gue kira mas. Ya, malah dari bangun kiai cilik itu tambah angel suka. Kalau nak kiai gede, gue nyalami tablet sidik ya isin. Nah, kiai cilik itu ya biasa lah. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya ya sudah kono ae makome. Ya saya ulang lagi ya, makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji fikih itu biasa. Fikihnya ya ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf gejol-gejolokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekatnya Mas Syaiban Ar-Ra'i. Itu enggak gejol-gejolokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ini saya benar, dia ulama sufi. Sampai muridnya geremeng, misal kata al-hadal tadi. Sak jenengan takok desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata kulo fi zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan saya benar. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata kulo fi zakat menurut kamu gimana? Ala madhabi atau ala madhabi menurut madhabku apa madhabmu dari Imam Syafi'i ya cara madhab apa madhabku aku serah dewe apa tak kok gue ya rada sangat melek tapi lucu tuh ada aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae cek kere cek suka ya kabeh wajib zakat lha terus aturane pangeran piye mosok wong kere wajib zakat lha apa melarat mesti dunyane halal ya iya sih tapi yo mosok wajibnya zakat ya wae jare tak kok. Nah cara aku sebenarnya itu bener, saya kan takut. Wong melarat itu dunyanya mesti halal. Saya ini misalnya ono lapangan yang desa, terus ono dangdutan, bawa pengajian, bohol. Mau tuku rafiat tok, terus digo parkir, lapangan iso berarti. Lalu takut. Lapangan iso apa? Tak desa kan? Modelnya tuku rafiat, terus koyok berhak sing untuk duit kok parkiran. Lah nanti alasannya lho aku fakir, apa fakir tak desa kowe tok. Mestine kudu fakirin fitil kalqoryah untuk saham. Ya ora. Terus adekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Nabi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwasa. Sile bisa jalan. Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling ora berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya buat bagi orang melarat tak desa apa petok? Jawab, tak usah izin biasa. Lah itu hasil songko harta bersama apa songko dunyam dewi? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak melarat dunyanya mesti mana wong melarat engkek tukang gak asap. Misalnya Rukin jadi kondektor bis. Sing numpak kanca jalalan separuh digratisi gak mbek kira-kira. Digratisi. Bisa sapa gitu. Enggak. Ya ora. Mboten, kok sampe santai mawon, santai biyahmu. Utawa melarat supir Rukin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku pe lunga iku sadar ana santai. Iku gak sabto ora. Ora malu duwe kok nyilai. Oh, malah dosane ya kalau dari saya penerok itu orang pendapatku apa pendapatnya jenengan? Ya cara pendapat, nak pendapat kok wis roh wong melarat lah wajib zakat. Nah iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Dari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras iki maksud wong sufi tapi roh. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Kurun 2.000 buat 3.000. Paling enggak
ya maka itu ya urun. Orang tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh suka di warung suka melarat bagian rusak. Kerane putih nggak ngerti takok loh. Kalau panitia masjid Pak kerane rusak Pak. Semarang suka do masjid mulane masjid rusak. Mergo melarat lah ya masjid. Lo melarat itu akeh dosane waktu melarat. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum bu edik nih. Kalau bisa terus edik nih mau urun apa coba? Rafia ini. Rafia enggak hasilnya. Rafia enggak rusak gulung ya. Semua ya. Ya, gimana? Enggak ya, songi misalnya udah dangdutan. Enggak ya, enggak nak. Ya, 500.000 untuk. Terus di 500.000 songko mentasarufkan lapangan. Itu ini tahu saat itu. Tapi sama ini sudah berjalan anggap baik. Mau nang terus melarat dodimu. Dari ngaji ini gue dibagi ya mari fitnah. Aku mau aku jadi tahu ben roh dosane ngono coba jadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pengiran, apa? Paling enggak gelem istighfar, apa? Belum apa? Istighfar. Ada soal wong dia, tapi cuma tolong melarat tuh ya. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sajane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku ini dari Imam Syafi'i, aku itu kodi. Mosok wajibno zakat wong melarat kan sudah aneh. Lah terus mustahike sapa wong melarat dhewe muzaki. Dan saya sebenarnya ya mau cari takok. Akhirnya lucu. Ya beliau lah ya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing mari atiku bener. Aku fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih, dikene wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ya alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. La fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nek cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dorok melarat lah ya sedekah. Itu sakit kalau tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan nggak mungkin memaksa wong melarat zakat. Pilihlah itu tukang ngemel zakat. Ya kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahil cara fikih. Tapi nek cara tadhirul mal, dia cara tadhirul mal nyucekno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nek kowe hasil parkiran, kalau 500.000 ya zakatno piro nak 2,5% piro. Kalau sampe mikir memang sofa malah. Enggak 10% ini 500 kan zakat ya. Piro? Zakat 2,5. Kalau 1,5. Ya sih gue udah kota masjid karena lumayan gilingi kan paling enggak jadi robana zalamna anfusana ngerasa salah. Kalau ketemu janda-janda yang pojok desa ora di dhewe, Pak, kok kayak 50.000. Iya apa dong? Jadi kafarah sampai yang duit saham ning lapangan. Mamna ibu-ibu, nah cana merasa kayak, biasa bal-balan gue tahu nganggo lapangan. Nah ibu-ibu itu ramai tahu apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa? Tapi terus demo ya nak nong parkir ya. Karena wae muga halal iki. Cuma ini cerita, wong melarat lah. Sakjane, ojo muni wajib apa? Sakjane. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes dia perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian lho nggih apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mun mboten usah istighfar malih mun iki. Deal soalnya deal ini. Lah itu ketika kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna
inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna. Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum satamna wong akeh haula itu kesete mengkon-mengkon wong kabeh bikori natima klan korene perkara badhe kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku astakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ucap sapa ngakeh inna latariku alihatina li syairin majnun. Inna natote kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatei iku tetep ing dalem hamzai aina mau te opo wae takut dama kang disapa mangkat sing kawingil tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnun kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad, sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnun kang edan. Eli asli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini dari wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa bal itu sapa Muhammad bil haqqi lan barang sing hak lawan barang sing nyata utawa lan barang sing abadi. Wa saddaqalan bener sapa Muhammad al-mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese kang teko kabeh bi iklan hak. Wa wa tahaqqu alla ilaha illallah ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladaikul adabil alim. Kalau terangkan ya, terus mulai nopo. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedar ini asyara bidzalika. Wong kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, serasa ndelok. Kiamat itu seru, serasa ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ngendikane Rasulullah SAW ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malah ya, la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Namanya coro Jawa atau mateni wong, ya atau mateni wong, atau mateni wong mukmin atau oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip atau mateni wong itu secara beragama itu rileks karena fifusatin minti ini. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim, sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Di kabeh wong alim hasil sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitakotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya, sehingga Nabi mesti bener ya, musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki itu gak seru, tukaran duit gue repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Orang tahu, udah tahu seneng mbok musuhi piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya misalnya kiai itu kan mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong yang ana sapa? Ndak orang tuane apa anake?
Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat tuh model jaga lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo. Anak wani wong tua ya anak model opo. Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngentikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut fatwa itu. Seorang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u as-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya ringan. Terus ada hisab-hisab yang ini kalau wajah mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mana ada orang tua ilmu itu tidak ditakoi oleh pengiran dong, berarti apa takoi. Ilmu bisa ngakoni, bukan ada ilmu ya sedih. Terus serempet sama. Dunyam, bukan ada dunya. Lewat pun yang dunya, ngetasi mati. Sehingga aman, apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya, kacek 500 tahun kita takoi. Dia apa? Bukan ada nopo-nopo. So ngaji buatan. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka nopo sekacauan. Nah sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknanya itu nggon giringan. Terus kiai kuno maknanya bayangno nggon mahsyar itu maknanya tempat dihalunya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Di rumah semuanya dihisab. Terus ketika kanjeng Nabi hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu, menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanten ini kan biasa wis donga robbana zalamna. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Saya nyuwis rawong akeh, maksudnya ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Robbana zalamna anfusana, sehingga ketika kanjeng Nabi sebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes dia perjanjian mbak pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malah, mohon ini. Deal, soalnya deal ini. Nah itu ketika kanjeng Nabi senyum senengnya rakaruan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am.
Kemudian para kiai punya kiat supaya umatnya itu apal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo ra kena hisab. Mergo podo-podo ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini kamu ini utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang gak orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya loh, sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, jadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Gue insya Allah disepuro pengiran. Jadi orang wali, jadi wali mereka kajian apa? Tidak kok. Kenapa kok turu wali? Bukan siap rondunya Gusti. Kenapa? Dunia rusak tok, padahal bukan roh Gusti. Lah gue yang mari swarga, no? Ya swarga ni wong turu kira-kira dot. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu kuwi ibadah wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggup bae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi biar seimbang loh. Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi kalau agak kecewa besing kritik. Mereka insya Allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu banyak dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah paham belas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ono sing kritik, ono sing setuju biar seimbang kok. Wong padha ora paham ya wae to. Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling ditangkap KPK dan di penjara mulai juga sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Kalau menasai KPK ini mulai disoal jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih kalau sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nanti takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masalah orang KPK lah nanti di pangeran kan ya aman karena korupsi.
Kok aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing ku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK, wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Kecuali ra usah pangeran ateis itu masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karena pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue bukan gantung no pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, sak jeblok. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono raka keamanan salah polisi. Senengane nyalon umum. Gue sekali-kali nggak gue tauhid. Nah ono adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan nggak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya tapi sudah lah, ini zaman sudah seperti ini. Sanut aja ada umumnya wong akeh. Kalau terang malih masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in. Nah, toh ahli Jaljalut tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, naramelo gendeng, keduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warnanya nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah ono masjid ora ono menarane Mbah Mun duka. Masjid ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, masjid tahu orang. Jadi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Nah coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya tidak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duhidan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan, gara-gara yang nolong itu bidan, ya kan, dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampai tulis saja. Misalnya sampai nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar ke berduaan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat bisa saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum.
Kalau dia merasa pintar, dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli saraf. Nah, buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak Gus Alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Ini banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Baru diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya, nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani abdi amanaf kesini, ya bani fihir kesini. Terus saya ini adalah an-nadhirul mubin, saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbanna kayak Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada abi lagi watak. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri, jadi nabi selunak lunus, ketemu wong monggo jeng. Jadi temu dia jeng. Sengerti nak nabi ku sapa sih? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah. Kayak Jamul Jame, saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh, memacani lagi roh judulnya pusing. Jamul Jame, kumpulannya piro-piro kumpulan. Jadi ilmu apa aja, ono nih kono. Sehingga ono ilmu dukun, ilmu enten. Ilmu caranya bodoh nih orang ono. Kono mau caranya ilmu buswargo tok. Mana potensi uang buswargo itu tinggi sekali. Cara semodel dia itu, jadi cara semodelnya itu. Jadi cukup banyak loh. Coro, mana nanti coro sitok ya, orang mesti kulon gak ada coro ada. Jadi ada di coro iki mentok, ganti coro iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu coro nganggo fadole pangeran. Itu kan yang bukti pokoknya untuk swarga nganggo fadole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu, makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Ya coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, mau pondok pilihannya ada, sarang ada, pelosok Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya. Antar. Wong keren, sudah ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Orang mau keluar orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti duduk sih ahli takrib, si wong guyu, ahli fathul qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf tapi hanya sampai bab sholat. Ada maaf ya barang maaf tapi sampai bab sholat enggak apa-apa. Paling untuk fongsoan dari mode jenengan 2 tahun tapi ini bodohnya mau 3 bulan mulai ngaji ini bab sholat enggak apa-apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya dia tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya tuh gak bohong, tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan, dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu, piye umatku jadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr, terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Itu mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Us alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki cek kurang sithik terus apa? Minal fajr ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja apa? Minal fajr. Lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerti maksudnya berapa dengan Anda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyekan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh iku jek piro? 24, kira-kira selawe digawe 20.000. Selawe salat kabeh, tahlilan kabeh seruame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok seruame. Iku ora rame lah walhasil. Kita tahlilan wong itu enggak ada hadis. Wes gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok. Tahlil muni hadis ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ndi totalan guri sing penting rame. Maksudnya rame ngomong visi Islam. Kita Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki yo ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Boleh wong kedunyan ditawarik ke sana demi uang, baru muslim kono dielingno pangeran. Sigawe masjid, kontrak masjid macam-macam, masjid kontrakan di Korea. Ngene ra ono pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu, gua bari pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kita ingin kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu Pak. Saya nggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti sebagai Jumatan, mulai bubar pas aktif. Wakai wong ayu, mengah gara Jumatan. Mereka mau tingkat 2 bar, tingkat 3
masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Jumatan pun yang gini wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Susah tak Agus ini? Ya aku ini. Ya sebelum Jumatan gua apa? Maksudnya dilakoni kok takut dosa tak Agus ini? Oh raimu sekadung lakoni kok takut. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros yang muridnya Sidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia, kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu nggak masalah. Sama niru sing kedunyan mawon sing lebih gampang napa? Belum kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang iso kan. Pemene takoki muamalah terang iso, tapi nak terima carane sholat sing batal apa ngentut roh. Ilmune roh nanti bab iku jek roh. Sing batal sholat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi bocah aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marostil kiblat itu serang arah iso atau nganggo komputer itu nganggo jam nganggo kompas padahal ono ilmu nih ya marostil apa kiblat di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah serang arah iso nak dong itu serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya, jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam, fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga, nggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang nggak, saya sendiri ya suka humul sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu ribet. Maksud saya kalau sowan kiai yang ngaji saja rasa sowan, ribet. Lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem piye kabeh. Wong kok aneh. Iku berarti kalau karo ke seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lha yo kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Udah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin lagi tahun pinten. Lha jare Gus Bae wong alim sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim tak kok ilahi iku piye karepe. Sesuk tak kok pisan matiku kapan om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh kan? Nah, aku seneng dokter mergo mau konsultasi berobat, ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng mau ngalim, yang ngaji titik. Nah, oke misalnya seneng artis, nggak konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu buat dulu seneng, wes sudah gitu aja. Mau ngalim mau ngaji seneng. Kadang mau jauh lucu, seneng mau ngalim sowan, terus takok. Mana? Gue tuh obat nong, yakin. Maksudnya gue sing profesional, maksudnya sing untuk bener sidik lah, jadi wong, coba bener teman-teman gak mungkin, bener sidik. Makanya kemarin